Kita semua pasti sering mendengar tentang hutan Amazon yang sering digambarkan sebagai paru-paru dunia. Konon, Amazon disebut-sebut menyumbang 20% oksigen bumi, angka yang membuatnya seolah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh planet. Sekilas, pandangan ini terasa masuk akal, karena Amazon memang tampak seperti dunia hijau tanpa akhir. Sebuah bentangan hutan hujan tropis, seluas jutaan kilometer persegi, dengan pepohonan raksasa, sungai yang mengular seperti naga, dan kehidupan yang begitu padat, hingga seolah setiap napas di bumi berasal dari sini. Namun, apakah pernyataan itu sepenuhnya benar? Apakah hutan Amazon benar-benar penghasil oksigen terbesar di dunia, atau selama ini kita telah menelan informasi yang keliru? Dalam video kali ini, kita akan menyusuri lebih dalam sisi lain dari hutan Amazon, sebuah dunia yang selama ini mungkin hanya kita kenal dari cerita dan citra mengerikan. Kita akan membongkar fakta-fakta yang jarang dibahas, tentang hal-hal yang selama ini mungkin kita salah pahami. Mulai dari asal-usul nama sungai Amazon yang menyimpan kisah luar biasa, hingga mitos tentang paru-paru dunia yang ternyata tak sepenuhnya benar, dan juga tanahnya yang meskipun tampak subur dan penuh kehidupan, sebenarnya tak seperti yang kita bayangkan. Nama Amazon sendiri lahir dari kisah penuh darah. Pada tahun 1541, seorang penjelajah asal Spanyol bernama Francisco de Orellana memimpin ekspedisi melintasi sungai besar yang belum bernama. Dalam perjalanannya, ia bertempur melawan suku-suku pribumi, salah satunya suku Tapuya, yang dikenal gagah dan berani. Namun yang membuatnya terkejut, di antara para pejuang itu, ada para wanita yang bertarung bahu-membahu bersama pria. Mereka memanah, menombak, dan bertahan dengan keberanian luar biasa. Bagi Orellana, pemandangan itu mengingatkannya pada kisah para Amazon dalam mitologi Yunani, kaum prajurit perempuan, yang disebut dalam tulisan Herodotus dan Diodorus. Dari sanalah ia memberi nama sungai besar itu, Amazonas. Penamaan tersebut pun akhirnya melekat pada sungai dan kemudian hutan di sekitarnya. Namun kisah peperangan di tanah ini tak berhenti di sana. Selama berabad-abad, konflik antar suku menjadi bagian dari sejarah Amazon yang jarang diceritakan. Suku Jivaro, misalnya, terkenal karena tradisi perang dan praktik pengayauan, di mana kepala musuh dipenggal dan dikecilkan menjadi piala perang. Sementara itu, di wilayah lain, suku Yanomami hidup dalam ketegangan yang nyaris tak pernah reda. Catatan para misionaris menyebut, lebih dari sepertiga laki-laki suku Yanomami tewas dalam konflik antar suku, perang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu datanglah masa yang disebut demam karet Amazon, di mana kekayaan alam berubah menjadi kutukan. Saat itu, dunia sedang haus akan bahan baru yang bisa menggerakkan roda industri. Karet dari pohon yang tumbuh liar di hutan Amazon menjadi komoditas paling berharga. Dari ban mobil hingga kabel listrik, semuanya membutuhkan getah putih itu. Orang-orang dari berbagai penjuru datang berbondong-bondong, menembus belantara yang lembab dan berbahaya, hanya demi mendapatkan getah pohon karet. Tapi di balik harapan itu, hutan Amazon mulai berubah. Bersama para pendatang, datanglah penyakit-penyakit baru seperti tifus, malaria, dan wabah lain yang belum pernah dikenal suku-suku asli sebelumnya. Diperkirakan, lebih dari 40.000 penduduk asli tewas dalam periode kelam ini. Namun, di tengah sejarah panjang penaklukan dan penderitaan, selalu ada sosok yang berusaha menjaga kemanusiaan di dalamnya. Salah satunya, Candido Rondon, seorang penjelajah Brasil dan pembela hak masyarakat adat. Pada tahun 1950-an, ia mendukung Vilas Boas bersaudara yang memperjuangkan perlindungan wilayah adat dari ekspansi pemerintah dan perusahaan besar. Perjuangan mereka akhirnya melahirkan Taman Nasional Xingu pada tahun 1961, taman nasional pertama di Brasil yang dibuat khusus untuk melindungi penduduk asli. Hari ini, hutan Amazon mungkin dikenal karena keindahan dan keajaibannya. Namun, di balik setiap pohon dan sungai yang tenang, tersimpan kisah kelam tentang perang, penaklukan, dan keteguhan manusia. Selama bertahun-tahun, banyak orang meyakini bahwa hutan Amazon adalah paru-paru dunia, bahwa hutan ini menghasilkan sekitar 20% oksigen di seluruh bumi. Tapi, apakah benar demikian? Faktanya, klaim tersebut berlebihan dan tidak sepenuhnya akurat. Hutan Amazon memang menghasilkan banyak oksigen lewat proses fotosintesis, bahkan jumlahnya bisa mencapai sekitar 20% dari total produksi oksigen di daratan. Namun, di balik angka besar itu, ada kenyataan lain yang sering diabaikan. Semua oksigen yang dihasilkan pohon-pohon Amazon juga digunakan kembali oleh makhluk hidup yang ada di dalamnya, melalui proses respirasi pohon, hewan, mikroba, dan bahkan penguraian daun-daun mati. Dengan kata lain,
Oksigen yang dihasilkan kembali habis di tempat yang sama. Produksi oksigen di Amazon memang besar, tapi karena tingkat konsumsi di dalam ekosistemnya juga sangat tinggi, kontribusi bersihnya terhadap oksigen atmosfer bumi hampir 0%. Lalu, kalau bukan dari hutan, dari mana sebenarnya oksigen yang kita hirup berasal? Jawabannya justru datang dari tempat yang jauh dari daratan, yaitu lautan. Di permukaan air biru yang luas itu, hidup miliaran organisme mikroskopis bernama fitoplankton. Makhluk kecil inilah yang menjadi pemasok utama oksigen dunia, menyumbang sekitar 70% dari total oksigen di atmosfer. Jadi ya, meskipun Amazon bukanlah paru-paru dunia, dalam arti sebenarnya, bukan berarti hutan ini tidak penting. Amazon tetap memegang peran vital, bukan karena oksigen yang dihasilkannya, melainkan karena ia menjaga keseimbangan iklim global, mengatur siklus air, dan menjadi rumah bagi jutaan spesies. Kita semua tahu Amazon adalah rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, salah satu ekosistem paling hidup di planet ini. Namun, di bawah lapisan pepohonan raksasa dan akar yang saling berpelukan, tersembunyi sesuatu yang justru bertolak belakang dengan kesuburan yang tampak di permukaannya. Sebagian besar tanah di hutan Amazon sebenarnya tidak subur. Tanah di hutan Amazon bersifat asam, miskin nutrisi, dan tidak cocok untuk pertanian jangka panjang. Kandungan unsur penting seperti fosfor, nitrogen, dan kalium jumlahnya sangat rendah. Bagi kita semua, fakta ini mungkin terdengar mengejutkan. Bagaimana bisa? Hutan sebesar dan sesubur ini justru tumbuh di atas tanah yang nyaris tidak memiliki apa-apa. Hutan Amazon hidup dari siklus nutrisi yang luar biasa efisien. Ketika daun gugur dan membusuk, mereka segera diurai oleh organisme kecil seperti jamur, bakteri, dan serangga tanah. Proses ini begitu cepat hingga lapisan humus yang subur hampir tidak pernah sempat terbentuk. Nutrisi yang dihasilkan langsung diserap oleh akar pohon di atasnya. Inilah yang membuat sistem di hutan Amazon sangat rapuh. Begitu hutan ditebang, siklusnya akan terhenti. Tanpa akar yang menahan air dan daun yang menutupi permukaan, tanah cepat terkikis. Hujan deras membawa pergi sisa nutrisi yang ada, meninggalkan lapisan tanah tandus yang hampir mustahil ditanami lagi. Namun, ada satu pengecualian misterius. Sebuah tanah hitam legam yang menyimpan jejak masa lalu. Penduduk lokal menyebutnya Terra Preta atau tanah gelap Amazon. Berbeda dari tanah Amazon pada umumnya, Terra Preta justru sangat subur, kaya akan karbon organik, fosfor, kalsium, dan berbagai mineral penting lainnya. Dan yang paling mengejutkan, tanah ini tidak terbentuk secara alami. Ratusan tahun lalu, manusia purba di Amazon menciptakannya secara sengaja. Mereka menambahkan arang, kompos, dan sisa-sisa makanan ke dalam tanah, membentuk struktur yang mampu menyimpan nutrisi dalam jangka waktu sangat lama. Hingga kini, Terra Preta masih subur, meskipun sudah berusia ribuan tahun. Penemuan ini mengubah cara ilmuwan memandang tentang sejarah Amazon. Selama ini, banyak yang mengira peradaban kuno di sini hidup berpindah-pindah karena tanah yang miskin nutrisi. Namun, Terra Preta membuktikan bahwa masyarakat kuno Amazon memahami tanah dan ekosistem mereka jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Di balik megahnya hutan Amazon, kita menemukan satu pelajaran yang tak kalah penting dari semua kisahnya, bahwa keajaiban alam tidak selalu lahir dari kesempurnaan. Kadang justru dari ketidaksempurnaan yang bertahan, dari sistem yang rapuh namun saling menopang, dan dari keseimbangan halus yang tak kasat mata. Amazon bukanlah paru-paru dunia seperti yang selama ini kita percayai. Ia bukan penghasil oksigen terbesar, dan tanahnya pun bukan yang paling subur. Namun disitulah letak kehebatannya. Karena meski tidak sempurna, ia tetap menjadi jantung kehidupan bagi jutaan makhluk. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari manfaat dari alam, hingga lupa bahwa keberadaannya sendiri sudah merupakan keajaiban yang patut dihormati. Dan di tengah luasnya dunia, Amazon berdiri bukan sebagai paru-paru, melainkan sebagai ingatan hidup, bahwa kehidupan sejati tak hanya soal bertahan, tapi juga tentang menjaga keseimbangan agar semua bisa terus bernapas bersama.